Bom atom merupakan senjata nuklir yang mempunyai daya pemusnah yang sangat dahsyat yang mampu memusnahkan sebuah kota. Sebut saja kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang yang pernah porak-poranda akibat dibom dengan kekuatan 15 kiloton TNT oleh Amerika Serikat. Bom atom yang dijuluki The Batman dan Little Boy itu langsung menyebabkan kedua kota tersebut rata dengan tanah. Tragedi ini menewaskan sekitar 140.000 orang dengan skala kehancuran yang sangat dahsyat. Tentunya akan sangat sulit membayangkan bagaimana kondisi yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki saat itu. Lantas, bagaimana jika bom Little Boy itu dijatuhkan di sebuah kota di dunia hari ini? Misalnya di kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia, bagaimanakah tingkat kehancuran yang bisa diakibatkan akibat bom tersebut? Berikut pembahasannya. Tapi sebelum dilanjut, saya tidak memaksakan Anda untuk mensubscribe channel ini. Tetapi jika video ini menambah wawasan bagi Anda, ayo dukung kami dengan hanya menekan tombol tulisan subscribe agar kami senantiasa terus belajar dan menyebarkan hal-hal menarik lainnya. Adalah Alex Wallerstein, sejarawan nuklir dari Stephen Institute of Technology yang menggagas aplikasi untuk mengukur tingkat kehancuran akibat Little Boy. Aplikasi ini bisa diakses melalui situs yang bernama nuclearsecrecy.com. Pengguna bisa memasukkan lokasi suatu wilayah yang menjadi target bom atom. Nantinya, sistem akan memberikan gambaran tentang seberapa besar skala kehancuran yang akan ditimbulkan di wilayah tersebut. Salah satu media online Indonesia mencoba aplikasi NukMap dengan memasukkan wilayah Jakarta, tepatnya di Monas. Pada peta tersebut menampilkan 5 zona radius terdampak yang diberi warna berbeda-beda untuk memperjelas berbagai efek dari bom atom yang akan dijatuhkan. Pertama adalah zona api yang merupakan pusat ledakan. Zona kedua bernama zona ledakan yang meliputi daerah seluas 0,36 km persegi. Hampir semua orang tewas dan sebagian besar bangunan hancur di radius ini. Zona ketiga bernama zona radiasi yang meliputi wilayah seluas 4,51 km persegi. Di zona ini, 50-90% korban ledakan akan tewas tanpa perawatan yang tepat dalam beberapa hari setelah bom dijatuhkan. Zona keempat adalah zona ledakan udara yang menghancurkan sebagian besar bangunan dan jumlah korban tewas masih cukup banyak di kawasan seluas 8,7 km persegi. Kawasan bahaya terakhir adalah zona radiasi panas yang mengakibatkan semua yang tinggal dalam area seluas 11,4 km persegi akan menderita luka bakar tingkat 3 yang berpotensi meninggalkan cacat hingga amputasi. Kondisi Jakarta setelah dijatuhi bom atom, setelah dipilih lokasi di sekitar Monas dan bom atom yang dijatuhkan berkekuatan sama dengan Little Boy, maka sistem tersebut memberikan pemaparan tentang bagaimana efek dari bom atom terhadap ibu kota. Hasilnya dipastikan hampir 100% warga di sekitar tempat itu tewas dan berbagai bangunan hancur luluh lantah. Tidak hanya sampai di situ, ledakan udara dengan kekuatan 20 PSI ini akan menghancurkan bangunan-bangunan besar yang terbuat dari beton hingga radius 1,5 km. Jumlah korban tewas juga akan mencapai hampir 100%. Setelah ledakan berakhir dan bola api padam, akan muncul radiasi nuklir berkekuatan 500 rem yang menyebar dalam radius 1,42 km. Ini berarti warga yang tinggal di sekitar Jalan Tamrin, kawasan Tanah Abang, Kebon Sirih, Senen, dan Pejambon akan terkena radiasi nuklir. Bahkan jika ada angin kencang, maka paparan radiasi bisa mencapai sekitar Bundaran HI hingga sebagian wilayah Jakarta Utara. Menurut situs ini, pada radius 10,9 km dari pusat ledakan, sebagian besar permukiman warga hancur dan korban tewas masih ditemukan. Sementara di kawasan dengan radius 1,91 km dari pusat ledakan, korban tewas tidak terlalu banyak, namun mereka menderita luka bakar tingkat 3 yang bisa berujung cacat atau amputasi. Lantas, berapa jumlah korban jiwa jika di Jakarta dijatuhi bom atom yang setara dengan di Hiroshima? Menurut situs ini, jumlah korban tewas seketika mencapai 166.000 orang dan 379.000 orang lainnya terluka. Padahal, bom atom saat ini berkekuatan puluhan kali lebih kuat dibandingkan bom Little Boy di Hiroshima.
Bahkan, bom atom terbesar yang pernah dibuat Uni Soviet memiliki kekuatan 100 megaton. Jika bom ini dijatuhkan di Jakarta, maka lebih dari 11 juta orang tewas, 12 juta orang terluka, dan dampak radiasi mencapai Pandeglang, Banten, dan Sukabumi, dan Jawa Barat. Dan untungnya ini hanya sekedar perhitungan saja. Semoga tragedi yang terjadi 70 tahun yang lalu tersebut tidak akan pernah terjadi di Jakarta dan di negara-negara dunia pada umumnya. Itulah sedikit perkiraan tentang bagaimana jika sebuah kota dijatuhi bom atom kembali. Semoga menambah kewaspadaan bagi kita semua. Salam dari saya, terima kasih. Don't forget to subscribe.